saudara, semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya, Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penipuan modus ganjal ATM, ibu rumah tangga di Serang tertipu puluhan juta rupiah. Ular sanca sepanjang 3 meter masuk ke saluran air warga. Pasokan melimpah, harga cabai di pasaran menurun. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Cikande menjadi korban penipuan modus ganjal ATM dan kehilangan uang puluhan juta rupiah. Kejadian bermula saat korban hendak berbelanja bersama anaknya sekaligus mengambil uang di mesin ATM yang berada di dalam minimarket. Namun korban panik karena kartunya tertelan mesin ATM. Namun saat korban keluar dari minimarket, korban dihampiri seorang pria dan menawarkan bantuan. Meski sempat ragu, namun korban akhirnya kembali ke mesin ATM setelah terus diyakinkan oleh terduga pelaku. Korban kemudian diminta menekan nomor PIN dan menekan tombol pagar, namun kartu tersebut tidak juga keluar. Saat pulang ke rumah, korban melaporkan kejadian ke sang suami. Sontak sang suami kaget saat dilihat saldo di mobile banking jika uangnya sebesar 41 juta rupiah habis dan telah terkirim ke nomor rekening orang lain atas nama Nurholis yang tak dikenal korban. Dia tuh kan lagi narik uang, lagi belanja di saya, jadi dia tuh mau tarik uang terus gak bisa katanya, macet di situnya. Terus ada si bapak-bapak yang kayak nuntun dia tuh ke ATM-nya buat gituin. Terus pas udah itu udah keluar, terus katanya uangnya ketelan. Terus kartunya juga gak bisa diambil. Kemarin tuh saya ceritanya mengambil uang ya gitu. Udah gitu saya masukin aja, kan nyala yang kalau mati saya, tapi nggak gitu ya, nggak jalan. Tuh, saya masukin aja kartu, udah masukin kartu yang pelayannya Alfa itu, Bu, error mesinnya katanya. Udah error kata saya klik clear tuh ya, biar keluar lagi ATM-nya, tapinya nggak bisa. Korban lalu melihat CCTV yang ada di toko swalayan, ternyata terduga pelaku sudah masuk terlebih dahulu sebelum korban bertransaksi di ATM. Korban bersama suami melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan berharap uangnya dapat kembali. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Warga di Kampung Tambak, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, geger setelah salah satu warga di kampung tersebut menemukan seekor ular sanca berukuran besar di saluran air. Khawatir akan memangsa hewan ternak, sejumlah warga langsung berusaha menangkap ular sepanjang 3 meter tersebut. Warga sempat kesulitan karena ular masuk ke saluran air kamar mandi yang berukuran kecil. Bahkan warga terpaksa membongkar sebagian saluran air dengan menggunakan linggis. Ular masuk ke saluran air setelah salah satu warga melihat saat sedang memberi makan burung. Saat akan ditangkap, ular malah masuk ke lubang saluran air milik salah satu warga. Warga memperkirakan sudah lama di sekitar pemukiman warga karena beberapa kali warga kehilangan hewan ternak yang diduga dimangsa oleh ular. Saya lagi ngumpanin burung di situ ya, di rumah nih. Ketika saya nengok ke kiri, ada ular. Gede itu ular sanca, dia lari ke sini, jalan terus ke sini. Nah, sampai sini dia masuk ke kamar mandi, ke rumah ibu ini, Ibu Wina. Udah gitu saya manggil warga biar supaya pada bantuin ngambil gitu. Nah, udah masuk, kelihatan kepalanya sama buntut. Jadi kepala udah sebelah, kaki udah sebelah dipegang buntutnya. Lalu masyarakat ngambil pipa apa buat ngedongkel-dongkel. Udah gitu ditarik, dapat kira-kira kurang lebih setengah jam. Lalu kita bawa ke sini. Sampai sono kita dimasukin ke karung. Setelah berhasil ditangkap, ular akan dilepas ke tengah hutan jauh dari pemukiman warga. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.
Ibu-ibu rumah tangga di 2 desa di perbukitan Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang sedikit bisa bernafas lega setelah mendapat bantuan air bersih. Warga yang datang membawa berbagai tempat penampungan ini tampak bergiliran mengisi jerigen atau galon meskipun harus saling berebut dengan warga lainnya. Air bersih yang mereka terima akan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, dan minum. Sudah 3 bulan sejak memasuki musim kemarau, wilayah mereka kesulitan air bersih. Nyari airnya ke kali, Pak. Lah itu kali itu nggak ada juga sekarang. Udah kering kalinya. Nah, kalau untuk mencukupi kebutuhan kayak gimana tuh? Karena kalau sungainya kering begitu. Beli Beli ke ada yang punya. sumber bor itu. Iya, Udah berapa lama, Bu? udah lama. 2 bulan ada. Lebih kayaknya. Udah 3 bulanan kali, Pak. 3 bulanan ya? Iya. Malah seneng banget, makanya nanya ini buat di mana, Pak, gitu. Makanya langsung manggil semua warga di sini. Selain untuk warga, bantuan air bersih juga disalurkan ke tempat-tempat ibadah. Terdapat 2 truk tangki yang masing-masing berkapasitas 8.000 liter yang dikirim oleh polisi ke daerah terdampak kemarau panjang. Jaya dan Pangalengan mengalami kekeringan dari beberapa bulan yang lalu. Kemudian menyikapi situasi tersebut, kami atas perintah dan petunjuk dari Bapak Kapolres Cilegon, jajaran Polsek Bojonegara menyalurkan bantuan air bersih gratis kepada para masyarakat yang membutuhkan. Ya betul, kami sampaikan bahwasanya beberapa warga tadi kita salurkan dari rumah ke rumah air bersih yang telah kita siapkan. Polsek Bojonegara juga akan terus menyalurkan bantuan untuk masyarakat membutuhkan guna mengurangi beban yang dirasakan warga saat ini. Distribusi air bersih akan dilakukan secara berkala karena ada sekitar 10 kampung di wilayah perbukitan yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kabupaten Serang.